Sel, ingat kamu ya, bikin konten lagi sama TJ jelekin gue. Kenapa Bang ya? Ingat, hati-hati, makan sumpah kamu nanti. Ya TJ dulu sama kamu menghina abang, terus penjara. Tapi jangan-jangan kamu berdua lagi masuk penjara. Hati-hati kamu, mulut kamu jaga akhlak kamu, dan macam-macam kamu. Ya, mau perang-perang sekalian kamu sama abang. Ya, abang diam nih, abang banyak diam. Ya, yang sabar. Kalau kamu udah kurang ajar, sih bang cari lagi kamu, temuin lagi kamu. Demi Allah bang, nggak usah bikin konten, kita debat aja sampai 5 jam ya. Panggil Ustaz Faisal juga. Tuh, kita debat masalah agama, masalah dimasuk botol dan lain-lain semuanya. Paham ya? Ini peringatan buat kamu Sel. Hati-hati. Allah nggak buta, Allah nggak bego. Ingat itu. Pakai adab, belajar kamu mengaji dan akhlak lagi kamu. Ya. Biar tahu akhlak. Biar tahu sopan santun kamu. Jangan karena duit kamu menjatuhkan orang dan menghina orang seenak perut kamu. Ya, hati-hati. Hati, jangan sampai nanti kena batunya. Ya. Kena batunya kamu. Dan informasi yang membahas tentang perseteruan antara kedua orang. Salah satu orang tersebut adalah Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi atau Habib Jindan Al-Habsyi yang mengaku cicit Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Kami dari Laskar Alauiyin Indonesia menghimbau netizen dan para masyarakat agar jangan mudah percaya dan membenarkan kata-kata, perbuatan, atau sikap dari oknum tersebut. Karena perilaku oknum tersebut tidak layak dan tidak pantas disebut sebagai perilaku sebagai seorang habaib. Karena yang dia lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan para salaf habaib terdahulu yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dan berdampak bagi para habaib yang lainnya. Agar tidak mudah termakan hoaks atau berita tidak benar, kami Laskar Alauiyin Indonesia menghimbau masyarakat luas untuk mencerna berita terlebih dahulu dan tidak termakan dengan berita palsu yang beredar. Kami dari Laskar Alauiyin Indonesia akan mencoba mengklarifikasi oknum yang bersangkutan untuk menjelaskan silsilah keturunan yang dia miliki. Sebelum kami memvalidasi, kami himbau untuk masyarakat agar tidak mempercayai kata-kata, perbuatan, dan sikap dari oknum tersebut. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Iya benar, syahadatnya bisa batal. Percaya dukun? Iya, harus percaya dukun. Jangan lah, musyrik gimana? Musyrik? Emang dukun apa? Apa dulu? Kan kita nggak boleh percaya sama manusia, gimana sih? Oh, kok nggak boleh percaya sama ini lagi salah? Ini kan dukun manusia. Kamu salah lagi. Pemahamannya salah. Udah jangan di. Salah kamu. Ini yang harus diluruskan karena kalian tuh udah terlanjur bodoh. Dikebiri oleh orang-orang ateis dan komunis. Jangan percaya. Wah, kamu cerdas banget. Harus percayalah. Ngapain tuh? Ada kamu berbicara ada dukun jahat, ada dukun baik. Berarti kamu percaya adanya dukun baik dan jahat. Ya, ayo. ada, si dukun mah ada. Banyak dukun, Dan tapi kita percaya. nggak boleh percaya. Kok nggak boleh percaya? Berarti menghindari dong kodrat Maksudnya jangan iradat. percaya sama si dukunnya gitu loh. Adanya dukun mah ada, dukun tuh banyak. Jangan percaya sama dukun yang mana? Ente kadang-kadang ya. Ente kadang-kadang sok-sokan bilang nggak pernah ke podcast, sok-sokan anti podcast. Kamu jangan beropini, jangan ikut bodoh, ya. Karena kebodohan kalian itu melebihi daripada kebodohan bebek. Oh, tenan. Legalitasnya jelas. Dukun kalau ada masalah pergi ke polisi, nggak pergi ke podcast. Menjelek-jelekan orang. Ngapain datang ke podcast? Tapi kenyataannya kan rombongannya si Marcel perginya ke podcast minta pembelaan.
Udah makan aja ngomongin orang. Kita mendengarkan perdebatan berkenaan dengan perdukunan di media netizen kita. Saya ingin menjelaskan tentang Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahun 2005 bahwa perdukunan itu adalah haram. Apa itu perdukunan? Iddi'a'u ilmil ghaibi biwasitati istikhdamil jin, adalah mengetahui hal yang gaib dengan perantara jin. Nah, biasanya dia meramalkan dan seterusnya. Itu adalah hukumnya haram, yang mempublikasikan haram, dan juga yang mempercayai haram. Bahkan di dalam hadis terancam ya oleh hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang mempercayai jin itu lam tuqbal sholatu arba'ina yauman, 40 hari sholatnya nggak diterima. Yuk kita realistis saja, kita bekerja, yang tahu gaib besok mati di mana, rezeki berapa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa Allah yang menentukan, kita hanya berusaha. Mari realistis, jangan datang ke dukun. Kita bekerja saja. Serahkan kepada Allah Subhanahu. Aku boleh nggak tanya dengan kamu jujur? Kamu sejak kapan sih di dunia entertain? Aduh, baru banget kok. 2012. Jujur dengan saya, jujur ini ya, jujur ya. Pernah nggak sih setting-setting? Settingan apa nih? Misalnya kan paling sering itu di TV kan, yang tak terlihat kayak gitu ya. Sebenarnya kamu nggak ngelihat apa-apa nih. Oh, ada. Kalau di dunia hiburan tuh pasti ada sisi entertainingnya itu loh, sisi dunia hiburan. Itu pasti ada. Pasti ada lah ya. Mau nggak mau ya. Nggak mau. Soalnya datang ke gedung nggak ada hantunya. Kan masa zong banget kan seperti itu ya, kurang lebih ya. Tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera, karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan, fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik, ya baru nanti untuk menimbulkan efek jera, biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Video kamu sempat viral juga nih yang menanggapi Jidan, menanggapi yang pesulap yang Habib takut jarum itu, kan kamu buat videonya juga tuh. Enggak buat video. Oh, Saya tidak menanggapi hal yang nggak penting. Tapi ditantang Jidan untuk tembak-menembak, gimana tanggapannya, Sel? Itu jebakan ya, karena di Indonesia nggak pernah diizinkan loh untuk penggunaan airsoft gun, air gun atau senjata api digunakan untuk nembak sengaja gitu. Untuk pengetesan itu nggak boleh di Indonesia. Kalau nggak percaya silahkan datang ke polisi, minta surat izinnya, silahkan minjem pistol polisi untuk tembakin ke kepala sendiri kalau boleh. Karena saya udah pernah minta izin ke polisi, ke banyak polisi nggak diizinkan untuk pembuktian semacam itu. Jadi memang itu tantangan-tantangan yang dibuat untuk seolah-olah wah pesulap merah takut nih. Padahal di Indonesia dilarang. Coba deh, nggak usah banyak keluar-keluar. Minta izin ke polisi sendiri. Kalau diizinkan, silakan buat video. Dar, kan gurunya juga udah pernah tuh. Gurunya si itu ya, si pasukan gabut itu, dia nembak kakinya tuh, dar, bolong, keluar darah, ya kan? Nah itu udah terbukti. Katanya mau ngasih saya Pajero, tapi sampai sekarang nggak ngasih Pajero. Tapi tanggapan Marcel sendiri soal idenya dari si Jindan itu gimana? Hah? Idenya ada tembak-menembak, lucu kah atau seperti apa gitu? Ya bagi saya itu mah blunder aja, biar dianggap nih gue berani nih nantang pesulap merah takut, padahal mah di Indonesia dilarang. Coba deh kalau nggak usah banyak ngomong, izin ke polisi, terus kalau dapat izinnya tunjukin ke kamera, terus udah tembak diri sendiri, dar gitu. Oke. Kak Marcel, ini ada yang kamu nih banyak dilaporkan sama para dukun. Dapat serangan mistis gak sih sejauh ini? Tidak ada serangan mistis nggak ada. Kalau ada mau dong ditunggu mau bagian mana? keluarga. Oke. Hah? Support keluarga ya, keluarga saya sih nggak terlalu gimana sih. Justru istri saya tuh lebih khawatir sama wanita-wanita TikTok yang komentar jangankan jadi yang kedua, yang ke-14 pun siap gitu banyak kan. Udah mulai resah ya istri. Iya, istri udah mulai resah tuh. Kemarin sempat kepancing emosi karena ada salah satu fans yang foto berdekatan, ngeluk-ngeluk gitu kan, deket, terus bikin postingan captionnya manja-manja gitu. Istri justru lebih khawatir sama yang gitu daripada perdukunan. Oke. Jadi ke-blow up istri ya? Apa? Jadi Iya. Ya kemarin saya udah ingetin sih, ya udah ngapain sih dijadiin drama gitu guys. Kemarin sempat ke pancing. Abang gua nih, senggol dong. Ente, kadang-kadang ente. Konflik kian memanas. Pesulap merah siap laporkan balik Gus Samsudin. Diminta Jindan adu tembak. Pesulap merah tantang balik. Datang ke polisi,
tembak kepala sendiri. Ngamuk kliennya dipermalukan, Firdaus Oiwobo kini tuding Dr. Richard Lee lakukan judi online. Konflik kian memanas. Pesulap merah siap laporkan balik Gus Samsudin. Perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin tampaknya memasuki babak baru. Pesulap yang bernama asli Marcel Radival mengaku siap melaporkan balik Gus Samsudin ke pihak berwajib. Pesulap merah menjelaskan, tindakan itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada Gus Samsudin. Enggak tahu nanti ke depannya, tapi saya kemungkinan akan melaporkan untuk menimbulkan efek jera, ujar pesulap merah di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, pesulap merah merasa berhak mengadu pada pihak berwajib mengenai dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan padanya. Baginya, hal itu juga masuk dalam dugaan fitnah. Tuduhan palsu itu dilarang kan? Mungkin nanti akan melapor, ucap pesulap merah. Maka dari itu, kemungkinan nanti ketika misalnya panggilan pertama terbukti ini nggak masuk ke delik, baru nanti untuk tidak menimbulkan efek jera, asal-asalan. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Lanjutnya, pesulap merah mengaku dapat informasi bahwa kemungkinan laporan Gus Samsudin tak memenuhi delik. Hal ini karena apa yang dia lakukan bukanlah pencemaran nama baik, melainkan hanya bentuk edukasi untuk masyarakat luas saja. Belum tahu ya, kalau kata Polda Jatim sih ini kemungkinan nggak masuk delik, karena kepentingan umum nggak bisa masuk pencemaran nama baik. Pungkas pesulap merah. Diberitakan sebelumnya, pemimpin Padepokan Nurzat Sejati, Gus Samsudin, melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim terkait dugaan pencemaran nama baik pada Rabu 3 Agustus 2023. Upaya hukum tersebut terpaksa ditempuh Gus Samsudin karena menganggap pesulap merah telah membuat opini publik yang cenderung menyudutkan dirinya. Diminta Jindan adu tembak, pesulap merah tantang balik, datang ke polisi, tembak kepala sendiri. Tantangan Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi alias Habib Jindan untuk adu tembak akhirnya dijawab pesulap merah. Bukan untuk menuruti permintaan, melainkan memberikan tantangan balik. Pesulap merah menantang Jindan ke kantor polisi untuk meminta izin menggunakan senjata api, sebab tidak semua orang bisa mengantongi izin. Kalau nggak percaya, datang ke polisi, silakan pinjam dan tembakin kepala sendiri, kata pesulap merah ditemui di Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Sebab sebelum Jindan, pesulap merah yang memiliki nama asli Marcel Radival itu telah mencoba meminta izin, namun tidak mendapatkan persetujuan. Karena saya pernah izin ke polisi, hasilnya tidak diizinkan untuk pembuktian semacam itu, ujar pesulap merah. Ia menegaskan, di Indonesia enggak pernah diizinkan untuk penggunaan airsoft gun, airgun, senjata api untuk menembak dengan sengaja atau pengetesan-pengetesan. Maka dari itu, bagi pesulap merah, tantangan Jindan adalah sebuah jebakan. Hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan tapi nantinya dianggap takut untuk melakoni. Biar dianggap gue berani menantang pesulap merah. Terus pesulap merah takut, padahal di Indonesia dilarang, kata lelaki 26 tahun ini. Sebab seperti yang dibilang, penggunaan senjata api tersebut memang tidak diperbolehkan, apalagi hanya untuk membuktikan kekuatan adu ilmu. Sebagai informasi, tantangan Jindan terucap saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Denis Karista. Ia awalnya menantang pesulap merah adu tembak dengan senapan angin berjarak 2 meter. Tapi Jindan juga tidak keberatan kalau menggunakan senjata api, asal ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau mau pakai senjata api, taruh duit 5 miliar,
jarak 5 meter sama saya di kaki, ujarnya. Ngamuk kliennya dipermalukan. Firdaus Oiwobo kini tuding Dr. Richard Lee lakukan judi online. Setelah perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin, kini Dr. Richard Lee pun berseteru dengan para dukun dan Habib Jindan. Firdaus Oiwobo pun sempat melayangkan somasi untuk Dr. Richard Lee lantaran tak terima Jindan dipermalukan di kanal YouTube Dr. Richard Lee. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Dr. Richard Lee ngotot ingin membuktikan kekuatan Jindan. Pasalnya Jindan mengaku tubuhnya kebal benda tajam. Lantaran tak percaya, Dr. Richard Lee ingin membuktikannya sendiri dengan jarum suntik. Namun alih-alih terima tantangan, Jindan justru menghindar dan memberi banyak alasan. Alhasil, banyak netizen yang menganggap Jindan berbohong alias halu. Kesal dengan Dr. Richard Lee, Firdaus Oiwobo tuding sang dokter lakukan judi online. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI pun ikut dibawa-bawa oleh Firdaus Oiwobo. Firdaus Oiwobo tak pantang mundur jatuhkan Dr. Richard Lee usai kliennya tersebut dipermalukan. Kini Firdaus Oiwobo sampai menyentil Ikatan Dokter Indonesia untuk menghentikan Dr. Richard Lee. Saya minta kepada Ikatan Dokter Indonesia, tolong ini ditegur Dr. Richard Lee biar dia nggak overlap. Tegas Firdaus Oiwobo dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi. Firdaus Oiwobo kesal lantaran Dr. Richard Lee kini makin menindasnya. Bahkan Firdaus sampai menyamakan Dr. Richard Lee seperti pejudi online. Dia berteriak sebagai hakim, bertindak sebagai media juga, wartawan kan bertindak sebagai pejudi online ya, kata Firdaus. Pasalnya menurut Firdaus, Dr. Richard tengah menjatuhkan kredibilitas dokter. Diduga pejudi online karena menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya menjatuhkan kredibilitas dokter itu sendiri. Jelasnya, ungkapan Firdaus tersebut langsung disambar oleh banyak netizen di kolom komentar. Banyak yang mengatakan jika Dr. Richard Lee justru tengah membela profesi dokter. Dukun kok lapor, santet dong. Ya elah dukun, mana yang ngaduan gini ya? Pak dokter cuma menegaskan kalau ilmu kebal itu nggak ada. Ya bener, dari cuma ngelurusin orang halu biar nggak banyak yang bodoh. Gue jelas dukung dokter lah. Demikianlah komentar-komentar netizen yang banyak membela Dr. Richard Lee. Bagaimana menurut pendapat Anda?